untuk bertahan itu lebih luar biasa daripada untuk memulainya gitu. Karena akan banyak hal-hal miskomunikasi yang memang harus kita kendalikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan saat ini Kak Ros berada di Kota Padang Panjang, tepatnya di Desa Kubu Gadang, tentunya dalam edisi Malapak Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan saat ini Kak Ros sudah bersama salah seorang wanita inspiratifnya Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Siapa lagi kalau bukan Yuliza Zain. Hai Liza. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini biar enak nih ngomongnya nih Malapak Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Enaknya Kak Ros nih manggil apa nih? Liza aja Kak. Liza aja. Liza Zain, seorang wanita inspiratifnya Kota Padang Panjang, Sumatera Barat dengan segudang prestasinya di bidang kepariwisataan, dan baru-baru ini juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor nasional di bidang kepariwisataan tahun 2017 ya. Ya. Itu bisa berbagi dengan kita sedikit nggak bagaimana kenapa bisa terpilih sebagai pemuda pelopor itu di nasional loh ajangnya ya? Iya, makasih Kak. Jadi saya 2017 itu alhamdulillah menjadi pemuda pelopor nasional. Banyak sekali momen berharga pada tahun itu karena pemilihan pemuda pelopor sendiri mulai dari saya hamil muda sampai akhirnya di ending pemilihan itu saya melahirkan. Gitu. Jadi kita mengangkat Desa Wisata Kubu Gadang. Karena Desa Wisata Kubu Gadang kita pelopori itu mulai tahun 2014. 2014 kira-kira saya baru berumur 21 tahun. Oh iya, masih muda. Itu kita terinspirasi dengan Desa Wisata Ranti dari hasil pelatihan mitra pariwisata oleh Kota Padang Panjang. Okay. Jadi kita melihat bahwasanya pariwisata pada saat itu tidak hanya lagi air terjun, pantai, kebun binatang, tapi ternyata aktivitas masyarakat, tradisi dan budaya sudah jadi salah satu daya tarik wisata. Ya, benar. Jadi kita coba beranikan diri, kita bisa kok kayak daerah itu, misalnya ada Desa Peting Sari juga di Jogja gitu, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga kita semua mendapatkan dampaknya. Salah satu dampaknya pasti dampak ekonomi. Jadi kita coba sosialisasikan itu, sampaikan niat ke berbagai lapisan masyarakat, Nenek Mama, Bunda Kanduang, dan tokoh masyarakat lainnya. Meski ada pro dan kontra pastinya, jadi kita coba membuktikan bahwasanya apa yang kita rintis ini, apa yang mau kita coba ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada kampung ini khususnya. Ya, benar. Jadi karena beberapa image negatif tentang pariwisata, misalnya dari segi pakaian, tingkah laku, dan yang lainnya, kita coba yakinkan bahwasanya kita sendiri akan memunculkan lagi adanya pakaian saisua, baju saisua, pakaian tradisional, adanya atraksi makan sesuai dengan adat Minangkabau gitu. Jadi ternyata itu ditangkap baik wisatawan maupun masyarakat di dalam sendiri gitu. Nah, kalau boleh Kak Ros tahu nih, kenapa Kubu Gadang begitu yang tertarik untuk diangkat menjadi desa wisata? Kenapa Kubu Gadang? Karena memang saya lahir dan dibesarkan di sini. Oke. Jadi saya dibesarkan di Lapau dengan berbagai aneka ragam orang yang sudah membesarkan. Jadi ada kecintaan tersendiri kepada Kubu Gadang. Oke. Dan pada saat itu kita sampai 2014 itu banyak aktivitas, ada itu baronde, memanen padi bersama, ada atraksi seni, ada sandiwara juga gitu. Saya melihat bahwasanya daerah ini punya segudang hal yang bisa menarik untuk diangkat. Gitu. Potensial. Iya, gitu ya? potensial gitu. Dan balik lagi kenapa Kubu Gadang dibandingkan daerah lain itu, ya unik kebersamaan, kegotong royongannya yang mungkin sulit juga didapatkan di daerah lain. Kalau didengar tadi ceritanya Liza itu nggak gampang ya mengajak masyarakat untuk bisa mencintai dan bergabung dengan dunia kepariwisataan. Nah, bagaimana strategi atau perjuangan Liza sendiri untuk mewujudkan Desa Kubu Gadang ini sebagai desa wisata yang dilirik oleh wisatawan? Iya, memang tidak mudah. 2014 itu
kita sendiri masih awam tentang pariwisata, dan tentu tidak hanya saya sendiri, banyak rekan-rekan juga yang berkolaborasi. Kita coba menggait beberapa stakeholder pariwisata, apakah itu dari pemerintah sendiri, dan kita balik menemui pemateri kita waktu pelatihan itu, Bapak Syafroni Valian, bertemu dengan travel agent kayak seperti Mr. Badi dan yang lainnya. Kita coba diskusikan apa sih yang harus kita lakukan gitu. Ternyata setelah sosialisasi dan masih ada pro dan kontra itu, ternyata salah satu strategi yang paling jitu itu adalah membuktikan bahwasanya kampung ini bisa kok berpotensi kok jadi desa wisata. Jadi kita buat paket makan baradai dengan berkolaborasi ada dari unsur pemerintah juga dan travel agent yang mendatangkan tamu. Dan ternyata dari makan baradai yang melibatkan banyak masyarakat itu makan baradai dengan adat Minangkabau. Kita bawa mereka ke suasananya Minangkabau. Waktu itu ada tamu dari Chevron dari Jakarta juga. Bagaimana mereka merasakan pakaian Minangkabau sendiri, cara makannya, ada pidato, ada petata petiti, dan ada atraksi seni, sehingga masyarakat ya merasakan, oh ternyata hal yang biasa ini luar biasa bagi wisatawan gitu. Jadi dengan melibatkan banyak orang dan otomatis secara ekonomi mereka juga merasakan dari hasil yang didapat, oh ternyata pariwisata itu seperti ini gitu. Jadi mulai dari paket wisata itu kita mulai memasukkan adanya homestay juga. Jadi menyadarkan masyarakat bahwasanya rumahnya yang memiliki 2 atau 3 kamar yang berlebih atau memang kosong, kita bisa jadikan homestay dan bisa memberikan nilai tambah gitu. Jadi ternyata dari 2 homestay akhirnya 5 dan sekarang sampai 15 homestay. Sudah 15 ya. Dan ternyata paling jitu itu memang membuktikan dampak ekonomi tadi. Dari sana bisa menular ke yang lain gitu. Sejauh ini sudah berapa banyak wisatawan yang berkunjung ke desa Kubu Gadang, Niza? Setiap tahunnya dari tahun 2015 tepatnya itu selalu mengalami peningkatan. Sebenarnya di 2018-2019 itu adalah salah satu masa puncak juga bagi Kubu Gadang. Karena dalam 1 tahun itu bisa sampai 10.000 wisatawan datang. Per tahun ya? Per tahun gitu. Dan di Januari waktu pandemi belum se wonderful ini itu malahan reservasi untuk Kubu Gadang itu bookingnya udah sampai 200 juta di Januari. Jadi ya walaupun cancel ya karena pandemi. Ya kita tahu semuanya mengalami itu dan mudah-mudahan kita bisa bangkit setelah ini. Ya, seperti yang kita tahu di masa pandemi memang semua kunjungan wisatawan dari mana-mana memang drastis menurun. Nah, bagaimana kiat atau strategi Liza sendiri untuk tetap mempertahankan eksistensi Kubu Gadang di mata wisatawan gitu? Jadi kita bersama rekan-rekan kelompok sadar wisata Kubu Gadang memaksimalkan seluruh sinergi yang ada supaya kita bisa eksis di tengah pandemi ini. Yang pertama, kita mengisi pandemi ini dengan beberapa pembangunan yang juga dibantu oleh pemerintah daerah. Yaitu kita punya beberapa gazebo yang baru, gerbang, dan yang lainnya selalu kita posting di media sosial gitu. Supaya terus ada gerakan dari Kubu Gadang sendiri. Yang kedua, kita kemarin itu dapat support dari kementerian juga untuk membuat event, ada festival ritual nagari, ada event-event kecil juga yang kita buat, dan bagaimana di tengah pandemi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan jumlah tamu yang sedikit, tapi secara media kita live YouTube, virtual promosi juga. Jadi setiap event-event yang ada itu kita coba ulang-ulang kembali, dan besok 29-30 Desember kita ada event sandiwara gitu. Jadi walaupun mungkin secara tamu yang datang itu sedikit, tapi kita coba membumingkan itu secara media gitu. Dan kita juga ada rencana untuk membuat room tour untuk homestay kita. Jadi bagaimana homestay kita menjadi lirikan dari wisatawan-wisatawan di akhir tahun sampai 2021 nantinya. Kita juga buat kerjasama dengan hotel-hotel yang ada supaya tamu yang menginap di situ bisa melakukan aktivitas persawahan, paket wisata yang lainnya di sini gitu. Jadi kita dengan Ayange Cottage, dengan Wisma Pangeran, dengan hotel-hotel baik itu hanya Padang Panjang maupun Bukit Tinggi, itu kita jalin kerjasama supaya tamu-tamu yang datang itu setidaknya ada datang ke Kubu Gadang. Dan apalagi kita setiap hari Minggu itu ada pasar digital. Jadi kita ada pasar Kubu Gadang yang menu-menu tradisional dihadirkan di situ gitu. Jadi
dengan adanya hari Minggu itu, dengan adanya pasar digital, otomatis itu tidak terlalu rame dan masih bisa menerapkan protokol kesehatan, dan ini menjadi salah satu daya tarik juga bagi kita gitu. Dan dengan menjadi desa wisata terbaik, alhamdulillah juga kita menjadi salah satu target studi banding. Jadi setiap bulannya itu ada yang studi banding terus. Ya? Seperti besok itu malam Minggu kita akan kedatangan tamu dari Kampar Riau gitu. Dan Jumatnya ada tamu dari Solo, Sawah Lunto dan Bonjol gitu. Dan ternyata menjadi target salah satu studi banding itu membuat kita tetap kedatangan tamu, tetap perputaran uangnya tetap ada, dan eksistensinya tetap terjaga. Ya, berarti di dalam masa pandemi di era new normal sudah kelihatan jumlah wisatawan yang datang di sini juga semakin meningkat ya. Ini menarik sekali loh, dengar-dengar cerita yang dari tadi, begitu banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan di Desa Kubu Gadang ini, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ya. Terus kalau boleh tahu nih ya, masyarakat yang sudah terlibat dalam perwisataan di Desa Kubu Gadang ini dalam keseharian dengan banyaknya aktivitas perwisataan di desa ini, apakah mereka fokus untuk melakukan aktivitas di mengurus perwisataannya Desa Kubu Gadang, atau masih melakukan aktivitas yang lainnya gitu? Ya. Jadi untuk aktivitas pariwisata sendiri kita memang mengalir seperti ini, masyarakat mayoritas masih melakukan aktivitas mereka seperti biasa, yaitu dengan adanya aktivitas bertani, bertukang dan yang lainnya. Kemarin saya juga diskusi dengan Pak Oni dari Kemenpar. Pak Oni mengatakan bahwasanya bagaimana menjadi desa wisata itu memberikan nilai tambah ekonomi yang luar biasa, tidak mengganggu aktivitas yang biasa gitu. Jadi seperti misalnya salah satu paket wisata kita itu adalah memetik lado kutu, memetik cabai rawit. Itu memang ada ladangnya? Iya, jadi itu memang mengalir, masyarakat punya ladang, mereka mengerjakan ladang seperti biasa, dan tamu yang datang itu cuma misalnya 1 jam memetik lado kutu gitu. Jadi malahan itu dapat memberikan tambahan pemasukan bagi mereka gitu. Seperti pedagang pasar Kubu Gadang itu, Senin sampai Sabtu mereka bertani, hari Minggunya mereka jualan gitu, jualan makanan tradisional. Jadi pekerjaan inti mereka tidak terganggu, tapi mereka mendapatkan penghasilan tambahan dari situ. Oke, menarik sekali ceritanya. Terus kalau boleh tahu nih ya, suka dukanya Liza selama berkiprah dalam mengembangkan desa wisata Kubu Gadang ini seperti apa? Jadi memang tidak mudah. Dari umur 21 tahun, 2014, kita memulai mengembang dari kampung kecil di pinggir kota menjadi suatu desa yang terkenal tidak hanya di Sumber sendiri, tapi juga sudah internasional. Jadi suka dukanya luar biasa. Jadi kita, apalagi saya sebagai seorang sarjana yang banyak mendapatkan kritikan juga, kamu sekolah tinggi-tinggi kok di kampung aja gitu, atau tidak mempergunakan ijazahnya gitu. Jadi apalagi saya sampai sekarang masih S2 juga yang tidak lulus-lulus. Jadi suka dukanya memang membagi waktu gitu, apalagi juga sudah berkeluarga. Dan di kita sendiri waktu memulai itu memang banyak sekali rekan-rekan yang berkolaborasi, dan rata-rata itu sarjana, dan itu ada eliminasi juga. Jadi teman-teman akhirnya ada sebagian bekerja di perusahaan, di bank, sebagai PNS juga. Dan akhirnya saya terperangkap di sini bersama teman-teman yang masih di sini. Jadi dulunya itu dikatakan seperti ini, kamu jangan di kampung nanti kayak Liza sama Cici gitu. Iya, sampai seperti itu. Jadi kalau sekarang baru dikatakan, oh iya, desa Kubu Gadang sudah seperti ini gitu. Dulunya Kubu Gadang ini dikatakan pergaulannya itu tidak jauh, itu cuma sampai pasar Padang Panjang misalnya. Dan orang-orang sendiri menyebutkan tempat tinggalnya di Kubu Gadang itu agak malu, kamu tinggal di mana? Tinggalnya di Ransam, nggak mau nyebut di Kubu Gadang gitu. Tapi ada kalau apa sekarang, dengan Kubu Gadang gitu ya? Kesannya itu memang tinggalnya di pelosok gitu. Kalau sekarang kamu tinggalnya di mana? Di Kubu Gadang. Jadi dukanya paling besar itu adalah membangun kolaborasi, sinergi untuk bisa bertahan. Untuk bertahan itu lebih luar biasa daripada untuk memulainya gitu. Karena akan banyak hal-hal miskomunikasi yang memang harus kita kendalikan juga gitu. Kita tidak mau itu bisa mematikan Kubu Gadang sudah kita rintis jauh
lebih sulit kan. Jadi itu dukanya itu secara pribadi itu, dan kalau sukanya memang ini semua di luar ekspektasi kami gitu. 2014 itu saya bersama teman-teman masih bahkan kedatangan tamu Jakarta itu sudah luar biasa gitu. Ternyata di 2016 itu sudah datang Jepang, Thailand, Taiwan gitu. 2017 itu udah ada Jerman gitu. Itu memang di luar ekspektasi gitu. Mereka memang menginap di sini? Iya, menginap di sini gitu. Dan ternyata kita bisa membuktikan bahwasannya hal biasa itu memang luar biasa bagi mereka-mereka, tidak hanya orang luar, bahkan anak-anak PT Semen Padang, PT Chevron, bahkan anak-anak TK di Padang Panjang sendiri bermain di sawah itu menjadi hal luar biasa bagi mereka gitu. Jadi kita juga bisa membuktikan waktu itu kita memang sering dipatahkan juga, apa sih yang mau dilihat di Kubu Gadang? Kamu mau jual sawah gitu. Jadi ternyata sekarang bisa dibuktikan juga bahwasanya ternyata di rentang 6 tahun itu di 2020 Kubu Gadang jadi desa wisata terbaik gitu. Malah padahal beberapa desa wisata lain itu punya pantai, air terjun dan hal-hal yang menarik lainnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita juga pengen tahu nih Za, harapan Liza sendiri sebagai aktivis kepariwisataan, wanita inspiratifnya Sumatera Barat, harapannya untuk desa Kubu Gadang ke depannya, kemudian untuk kepariwisataan Sumatera Barat ke depannya juga seperti apa? Kalau kita untuk Kubu Gadang, harapannya jadi semakin besar, yaitu bagaimana kita yang sekarang masih masuk ke dalam klaster berkembang bisa menjadi maju dan mandiri. Okay. Apalagi kementerian sendiri sudah mensupport kita. Kita kemarin baru dipilih menjadi salah satu penerima sarana bantuan kreatif itu 200 juta gitu. Oh iya. Jadi dengan adanya support yang luar biasa dari berbagai kalangan termasuk perguruan tinggi sendiri, kita ingin Kubu Gadang ini bisa menjadi desa wisata mandiri yang memang melibatkan seluruh masyarakatnya, akhirnya memberikan perputaran uang yang banyak untuk desa sendiri gitu. Okay. Kita melihat seperti Pujon Kidul yang bisa sampai 11 miliar itu di kampungnya bisa membangun ini itu secara mandiri. Kita juga berharap bisa seperti itu gitu. Tentu ini kolaborasi yang luar biasa, tidak hanya di Kubu Gadang sendiri tapi juga Pentahelix pariwisata di Sumbar. Ya. Kalau untuk Sumatera Barat, kita ingin berkolaborasi dengan semua penggiat yang ada gitu. Jadi kita jangan jalan sendiri-sendiri. Kita sama-sama bagaimana kita bisa mengeksiskan Sumatera Barat supaya lebih bersinar dari provinsi-provinsi lain gitu. Dan kita Sumatera Barat ini sangat kaya gitu, baik dari iklimnya, potensi alamnya, budaya, dan pastinya tidak akan kalah gitu. Jadi kita bagaimana berpegang tangan bersama untuk bisa mewujudkan pariwisata Sumatera Barat yang lebih berjaya. Oh iya Za, Karos dengar-dengar nih Liza ini juga pernah menjadi duta wisata Kota Padang Panjang ya. Kota Padang Panjang kalau nggak salah itu tahun 2015. Ya. Itu masih dalam masa merintis desa Kubu Gadang. Nah, ada kaitannya nggak itu dengan duta wisata, kemudian desa wisata gitu? Jadi menjadi desa wisata Kota Padang Panjang itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana Kubu Gadang menjadi desa wisata. Karena kita merintis 2014 itu memang sangat awam tentang pariwisata. Di Duta Wisata, pemilihan Udauni itu kita dibukakan matanya tentang apa sih pariwisata itu, pariwisata di Sumatera Barat itu bagaimana gitu. Jadi menurut saya prestasi-prestasi tentang desa wisata itu sangat berpengaruh terhadap branding itu, makanya setiap tahunnya kita selalu masukkan platform kita ke kompetisi gitu, supaya apa, tetap Kubu Gadang ini bisa menjadi selalu eksis gitu, baik itu dari segi kompetisi secara penggiat dan pelopornya maupun dari desanya sendiri gitu. Jadi apalagi kemarin masuk Satu Indonesia Award itu merupakan strategi kita juga untuk memasukkan nama Kubu Gadang di Astra gitu. Jadi memang ternyata salah satu strategi branding memang di kompetisi itu. Oke Zat, terima kasih sekali atas waktunya mau talamak pariwisata dan ekonomi kreatif kita pada hari ini, sangat menginspirasi sekali, dan semoga desa wisata Kubu Gadang semakin berjaya di kemudian hari. Amin. Dan semoga ada lagi Liza-Liza yang lainnya yang terinspirasi dari cerita kita dalam edisi Malapak ini ya. Amin. Ya, sebelum Kak Ros undur diri, ini ada titipan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, mohon diterima ya. Ya Kak. Makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Ini ada lagi. Makasih.
Nusana Pariwisata, demikian tadi mau talamak pariwisata dan ekonomi kreatif kita dengan salah seorang pelaku pariwisata dan ekonomi kreatifnya Kota Padang Panjang. Dan sampai jumpa di edisi Melapak berikutnya tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.